Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang penting berangkatnya pergi, gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi denganku yang imut. Perkenalkan, nama saya kelas 10 MP1, asal sekolah SMKN 1 Kawali. Hobi saya adalah rebahan sampai nemplikan, dan alamat saya ada di Dusun Citerep, Desa Citerep, RT 02 RW 01, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sampah organik dan anorganik. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa sih itu sampah. Sampah adalah semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan industri, dan kegiatan pertanian. Dan bagian sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari yang dilakukan manusia. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sampah anorganik. Bisa dilihat begitu banyak sekali sampah anorganik yang berserakan. Sampah anorganik biasanya berupa botol, kertas, plastik, kaleng, sampah bekas alat-alat elektronik, dan lain-lain. Sampah plastik bisa bertahan sampai ratusan tahun, sehingga dampaknya akan sangat lama untuk mengatasi sampah anorganik. Sampah anorganik bisa dilakukan dengan cara 3R. Ada yang tahu apa itu 3R? 3R adalah reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama reduce. Reduce adalah kegiatan mengurangi sampah, misalnya membawa tas atau kantong pada saat berbelanja. Bisa dilihat pada contoh gambar yang di samping saya. Dan yang kedua, reuse, kegiatan menggunakan kembali, misalnya menggunakan kertas bekas untuk catatan memo atau memilih produk yang dapat digunakan kembali. Yang terakhir yaitu yang ketiga, recycle. Recycle adalah kegiatan mendaur ulang kembali, misalnya memanfaatkan ban bekas untuk pot kembang, mengumpulkan kardus kertas untuk dijual ke bank sampah atau ke pengepul. Dapat berpartisipasi juga dalam bank sampah. Sebelumnya saya akan menanyakan kembali kepada teman-teman saya, apa itu bank sampah? Ada yang tahu? Bank sampah adalah suatu institusi ataupun tempat pemilihan atau pengumpulan sampah yang dibentuk untuk mengelola dan memaksimalkan nilai sampah dengan prinsip 3R melalui pendekatan berbasis masyarakat. Contoh bahan organik yang dapat didaur ulang. Dan inilah contoh yang dihasilkan dari daur ulang sampah plastik, yaitu tas atau kantong yang dapat digunakan untuk berbelanja. Dan juga kantong tersebut dapat dijual dan kita akan mendapatkan keuntungan dari sampah plastik anorganik. Bekas kaleng yang dapat digunakan untuk lampion, wadah pensil, dan lain-lain. Sangat menguntungkan sekali, bukan, jika kita bijak dalam mengelola sampah, dan bisa juga menghasilkan keuntungan bagi kita. Ada pula dampak negatif dari sampah. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Lingkungan akan menjadi kotor dan juga ada bau yang tidak sedap. Terus yang kedua, mengganggu keindahan. Lingkungan akan tidak enak untuk dilihat dan juga lingkungan menjadi tidak asli lagi. Dan yang terakhir adalah timbulnya penyakit. Bisa saja penyakit itu bisa menyebabkan flu, batuk, sesak napas, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah sampah organik. Sampah organik atau juga disebut sampah basah, yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami.
Contohnya sayuran, daging, daun, dan lain-lain. Beda dengan anorganik yang susah untuk hancur atau lama sekali untuk terurainya. Sampah organik juga ada manfaatnya loh, terutama untuk ternak. Berikut adalah manfaat sampah organik untuk pakan ternak, yaitu sampah organik khususnya sisa makanan dapat diolah lebih lanjut menjadi pakan ternak. Sampah yang telah dipilah kemudian masuk dalam pabrik untuk dijadikan pakan ternak. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan tidak sempurnanya saya, karena sempurna itu lagu milik Rizky Febian. Semoga apa yang telah saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan juga saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.